Selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bertemu kembali di hari Sabtu ya, tanggal 20 Juni 2020 ini. Pagi ini saya ingin kita kembali mengulang pembacaan kita dalam beberapa hari yang lalu ya. Dari surat Paulus kepada Titus pasal yang kedua ayat 11 sampai ayat yang 15. Kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat punyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Puji Tuhan. Kenapa saya mengulangi pembacaan di pagi hari ini? Karena ada seorang yang bertanya kepada saya, mengapa ia terus-menerus mengulangi perbuatan-perbuatan yang salah? Mengapa ia terus jatuh di dalam dosa yang sama? Bapak Ibu Saudara, saya senang dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Kalau saudara punya pertanyaan yang bisa kita bahas bersama, saudara boleh mengajukannya. Ya, boleh mengajukannya, mempertanyakannya, boleh langsung ke WA saya di nomor 081159000510 atau melalui kolom komentar di YouTube ya. Silakan, dan saya akan menjawab sesuai dengan kemampuan yang Tuhan berikan, percayakan pada saya. Saya tidak akan menjawab di luar apa yang saya tahu ya saudara ya. Puji Tuhan. Nah, kembali kepada pokok pembahasan kita ini. Jadi di sini dikatakan bahwa kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ingat, kita diselamatkan itu oleh kasih karunia, saudara. Bukan oleh jasa. Bukan oleh apa yang kita perbuat, bukan apa yang kita lakukan buat Tuhan. Jadi jangan biarkan rasa bersalah itu menekan jiwa saudara. Saat kita melakukan kesalahan-kesalahan, dosa-dosa, ingat saudara, Tuhan tidak menghukum kita karena pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan. Semua pelanggaran kita sudah ditanggungkan penghukuman itu kepada Yesus di atas kayu salib. Dan kita di dalam dunia ini, selama kita masih hidup di dalam tubuh daging ini, kita masih punya kecenderungan untuk berbuat dosa, berbuat pelanggaran. Tetapi yang seperti pernah saya katakan, bahwa di hadapan Tuhan, kita tidak berbuat dosa lagi. Kita hanya melakukan kesalahan. Kenapa? Karena status kita sebagai anak. Anak-anak melakukan kesalahan di rumah bapaknya, dan bapaknya akan selalu memberikan pengampunan saat anak-anak datang untuk memintanya. Jadi kita kapanpun kita bisa datang kepada Bapa dan kembali kepada kasih karunia Tuhan. Jangan biarkan rasa bersalah itu terus menekan jiwa saudara. Bahkan jangan biarkan intimidasi dari perkataan-perkataan yang menghakimi dari orang-orang sekitar kita, siapapun dia. Itu jangan sampai saudara biarkan itu menjadi penyesalan, menjadi rasa bersalah. Nanti saudara akan terjebak di dalam rasa belas kasihan pada diri sendiri, mengasihani diri sendiri, dan itu tidak akan pernah menolong kita untuk melepaskan diri kita dari ikatan-ikatan kelemahan hidup kita, kelemahan kedagingan kita. Jadi mari terus mengingat kasih karunia Allah. Kalau saudara katakan, apakah masih ada pengampunan? Apakah Tuhan masih menerima saya? Tuhan selalu menerima saudara. Oleh Bapa kita menerima kita. Oleh karena ia tidak memandang saudara, tetapi ia memandang kepada Yesus yang sudah memikul segala beban dosa persoalan kehidupan saudara.
Dia selalu memandang wajah anaknya yang telah berkorban bagi saudara. Jadi Allah akan terus, saudara, tidak akan berhenti untuk bosan mendidik kita. Jadi kalau pertanyaan saudara, apakah Tuhan masih menerima saudara? Tuhan masih mengampuni? Nah, saya mau tanya, saudara masih hidup gak? Kalau saudara masih hidup, itu artinya Tuhan masih terus menerima saudara, Tuhan masih terus mau memberikan pengampunan, dan Tuhan terus mau mendidik, membimbing kita, memimpin kita di dalam Roh Kudus-Nya untuk kita bisa meninggalkan segala kefasikan hidup kita. Di sini dikatakan bahwa Dia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan dunia. Saya masih hidup di dunia ini juga, saudara. Saya banyak melakukan kefasikan. Saya banyak melakukan kesalahan. Saya kadang-kadang masih terpikat kepada keinginan-keinginan dunia. Ya, godaan-godaan itu selalu ada di dalam hidup kita. Tetapi mari jangan memandang kepada apa pelanggaran yang bisa kita lakukan. Tapi mari kita pandang kepada Yesus yang memimpin kita kepada kesempurnaan. Pandanglah kasih karunia Tuhan yang besar di dalam hidup saudara. Saat kita fokus kepada godaan masalah kita, saat kita berpikir bahwa kita mau mengenyahkan semua godaan itu dengan doa-doa kita, engkau akan gagal. Doa tidak dapat menolongmu menyelesaikan godaan. Tapi saat engkau memandang kepada kasih karunia Allah, Yesus yang telah mati berkorban untuk saudara, memandang kepada Yesus, saudara berfokus kepada kehendak Tuhan. Sebabnya saya selalu katakan, mari baca Alkitab saudara secara teratur. Baca dan kenali kehendak Tuhan. Kerjakan kehendak Tuhan dalam hidup saudara. Senangkan hati Tuhan. Mari terus bangun keintiman dengan Tuhan. Saat saudara berfokus untuk membangun keintiman dengan Tuhan, dengan terus membaca kebenaran firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan, mengucap syukur di dalam segala perkara, menjalani hidup di dalam kebaikan dan kemurahan Tuhan, percayalah saudara, pikiranmu tidak akan lagi terobsesi oleh hal-hal duniawi. Tapi pikiranmu akan terus memikirkan betapa baiknya Tuhan di dalam hidupmu. Dan kau akan melihat, kau akan bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Saya sudah pernah, saudara, berdoa puasa. Dan saya pikir itu bisa menyelesaikan masalah saya. Tidak. Berdoa puasa tidak menyelesaikan masalah saudara. Tetapi saat saudara berdoa puasa untuk mencari kasih karunia Tuhan, saat saudara berdoa berpuasa untuk membangun keintiman saudara dengan Tuhan, saat saudara berdoa berpuasa untuk mencari kehendak Tuhan yang baik dalam hidup kita, maka disitulah Roh Kudus akan bekerja untuk menolong saudara. Roh Kudus akan bekerja untuk terus mempertajam karakter saudara, mempertajam kasih kita kepada Tuhan. Dan ingat, saat kita mengasihi seseorang, kita akan terus melakukan hal yang menyenang hatinya. Semua kita sama, saudara. Saya juga banyak godaan-godaan, keinginan-keinginan duniawi. Kadangkala saya menyerah terhadap keinginan-keinginan. Tetapi Tuhan dalam kasih karunia-Nya tidak pernah menyerah dengan saya. Roh Kudus di dalam kasih karunia tidak pernah menyerah dan tidak pernah berhenti dengan saya. Tidak pernah berhenti dengan saudara. Kalau kita masih diberikan kehidupan hari ini, itu artinya Tuhan tidak menyerah dengan kita. Jadi jangan lihat kepada persoalan saudara. Jangan lihat kepada tekanan-tekanan hidup. Tapi mari kita memandang kepada kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus, Tuhan kita. Ya, ingat Dia yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya. Kita dikuduskan di dalam kasih karunia Allah. Jalani hidup ini di dalam semua kebaikan dan kemurahan Tuhan, dan jalani hidup dengan rasa syukur, dan kau akan melihat bagaimana Tuhan mengubahmu dari hari ke hari. Tuhan mengubah kita dari waktu ke waktu. Jangan biarkan orang menghukum saudara dengan perkataan-perkataan mereka. Jangan biarkan orang membuat saudara menjadi mengasihani diri sendiri, menyesali semua perbuatan saudara lakukan, tetapi nggak pernah bertobat darinya. Tapi mari pandang kasih karunia Tuhan, dan Roh Kudus itu akan memimpin saudara masuk dalam seluruh kebenaran. Roh Kudus ini akan menuntut kita kepada pertobatan.
Tuhan Yesus memberkati kita. Salam sejahtera untuk kita semuanya.